Shalom, puji Tuhan boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Puji Tuhan kita sudah tiba di pelajaran yang ke-7 dengan judul yang paling hina ini. Kami kembali mengingatkan saudara-saudara untuk memperoleh berkat ganda dengan menyaksikan tayangan ini dan juga tidak melalaikan tanggung jawab pribadi kita untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso, ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal, dan Pendeta Widodo Purwanto. Sebelum kita akan masuk mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat, kita akan berdoa meminta tuntunan Allah Roh Suci. Bapa di sorga, pada saat ini ya Tuhan, kembali lagi kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu yang akan memampukan kami untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Suci menolong kami, memberikan kepada kami pengertian. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudaraku, kami akan mengingatkan kembali kepada Anda bahwa tayangan ini terbagi di dalam 4 bagian. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah dari pelajaran minggu ini. Lalu kemudian bagian yang kedua, kita akan melihat ayat inti yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat. Bagian yang ketiga, kita coba mengangkat tema-tema, pertanyaan-pertanyaan, diskusi-diskusi yang muncul dari pelajaran per hari. Dan di bagian akhir, bagian keempat, kita tiba kepada bagian aplikasi. Kami mengharapkan saudara tetap mengikuti kami sampai bagian yang paling terakhir. Dan mari kita mulai dengan bagian yang pertama, yaitu dasar Alkitabiah pelajaran minggu ini. Ada beberapa perikop yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat. Yang pertama di dalam Lukas 4 ayat 16-19. Di sini Yesus mengutip nubuatan Perjanjian Lama bahwa kedatangannya untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta dan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Kemudian kita ke Perjanjian Lama, Yesaya 62 ayat 1 dan 2. Di sini berisi nubuatan bahwa orang Israel akan menjadi terang di antara bangsa-bangsa dan nama Tuhan akan dimuliakan. Kemudian di Ulangan 15 ayat 11. Instruksi kepada bangsa Israel tentang tanggung jawab sosial mereka, teristimewa yang tertindas dan yang miskin di negeri mereka. Kita ke Perjanjian Baru di Matius 19 ayat 16-22. Di sini berisi dialog antara Yesus dengan seorang muda yang kaya raya yang ingin mencari tahu rahasia hidup kekal. Lalu Yesus berkata, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin." Lalu di Lukas 19 ayat 1-10, Yesus berjumpa seorang pungut cukai bernama Zakeus dan kehidupannya diubahkan. Kemudian dia berjanji bahwa Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kemudian Ayub 29 ayat 12-16. Di sini Ayub sebagai orang yang saleh menyatakan bahwa ternyata dia peduli kepada orang-orang yang terpinggirkan, orang buta, orang lumpuh, dan orang miskin. Selanjutnya kita tiba kepada judul, pengertian tentang judul. Di dalam bahasa Inggris disebut unto the least of this, atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang paling hina ini. Mengapa disebut hina? Siapa sebenarnya yang dimaksud di dalam judul ini? Nah, kalau kita lihat sesuai dengan konteks perumpamaan tentang penghakiman yang terjadi, yang dicatat di dalam Matius pasal 25, maka sebenarnya yang dimaksud oleh Yesus dengan saudaranya yang paling hina ini adalah orang lapar atau haus, orang asing, orang yang telanjang tidak memiliki pakaian, orang yang sakit, dan orang yang tinggal di dalam penjara. Nah, kemudian kita bertanya, mengapa ada kelompok yang disebut orang hina? Bukankah semua orang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah? Mengapa Tuhan mengizinkan sepertinya ada orang yang hina? Bagaimana kita melihat ini dari sudut pandang dengan dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat? Nah, benar sekali bahwa sebenarnya semua orang diciptakan mulia oleh Allah. Karena sekalipun telah dikaburkan oleh dosa, tetapi gambar dan peta Allah masih terdapat pada setiap manusia. Jadi yang dimaksud hina di sini adalah hina di dalam pemandangan manusia. Hal ini sesuai dengan pemahaman teologis orang Yahudi tentang kemiskinan. Kalau kita membandingkan beberapa ayat di dalam Perjanjian Lama, contohnya kalau kita baca
Ulangan pasal 15 ayatnya yang ke-11. Di sana dikatakan, sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Nah, kalau kita baca ayat ini sepertinya bertentangan dengan ayat sebelumnya di ayat 4. Kalau kita baca Ulangan 15 ayat 4, di sana dikatakan, maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Nah, bagaimana kita melihat hal ini? Sebenarnya kuncinya ada di ayat yang kelima. Ulangan 15 ayat yang kelima mengatakan, asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang diperintahkannya. Nah, jadi di sini orang Israel melihat bahwa kemiskinan itu adalah akibat dari pelanggaran tidak mendengarkan akan perintah daripada Tuhan. Dan biasanya yang mendapat beban kesalahan ini adalah mereka yang miskin itu. Bahwa mereka miskin oleh karena kemalangan mereka, oleh karena perbuatan pemberontakan mereka yang tidak menurut. Sebenarnya mereka percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah mengizinkan ada orang yang miskin jika mereka mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allah mereka. Nah, konsepsi inilah yang membuat mengapa banyak sekali orang berpikir dalam pemahaman teologis mereka bahwa yang dimaksud orang yang hina di sini adalah mereka yang terpinggirkan, termasuk mereka yang miskin itu. Inilah kira-kira sedikit pendahuluan yang akan menolong kita untuk memahami tentang konsep hina di dalam judul pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Baik, terima kasih pendeta. Dan pokok pikiran yang selanjutnya adalah apa yang harus kita lakukan kepada mereka yang paling hina ini. Nah, saudara-saudara, ada 5 hal yang akan kita lihat apa yang harus kita lakukan kepada mereka yang tergolong yang paling hina ini. Yang pertama adalah buka tangan lebar-lebar bagi mereka yang miskin dan tertindas. Itu terdapat di dalam Ulangan pasal 15 ayat 11. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Jadi apa artinya membuka tangan lebar-lebar? Artinya di sini adalah memiliki simpati untuk menolong kepada mereka yang membutuhkan. Nah, contoh ekspresi di dalam Ulangan pasal 15 ini juga kita dapatkan pada saat Yesus mengatakan kata-kata di dalam Matius pasal 5 ayat 42, yaitu berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak. Itu artinya membuka tangan lebar-lebar orang yang mau meminjam daripadamu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tidak memperkosa hak orang miskin. Keluaran 23 ayat 6, di sana Alkitab mengatakan, janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Nah, saudara-saudara, mengenai hal ini, Bible Commentary Advent volume 1 halaman 626 menjelaskan jika hal ini adalah larangan diskriminasi kepada orang miskin karena kemiskinannya atau juga prasangka dan sentimen kepada mereka yang tertindas. Kemudian hal yang ketiga adalah membantu meringankan beban dan menjadi saluran berkat. Kita bisa lihat di dalam Membina Keluarga Bahagia halaman 454. Di sana Ron mengatakan, pikirkanlah apa yang dapat dilakukan meringankan beban yatim piatu, janda, dan keluarga miskin, bukan dengan cara memamerkan barang-barang secara besar-besaran, tetapi menjadi saluran berkat Allah, melalui mana barang itu akan disalurkan kepada umatnya yang miskin. Jadi yang ketiga tadi adalah, mari kita saling membantu meringankan beban dan usahakan kita menjadi saluran berkat bagi mereka. Dan yang keempat adalah mari kita cari cara. Kadang-kadang kita telah memiliki sumber daya, tetapi kita tidak mau mencari cara untuk membagikan berkat. Yang keempat adalah mari kita cari cara untuk memberikan berkat ini kepada mereka. Membina Keluarga Bahagia halaman 453 mengatakan ada ratusan cara yang dapat kita gunakan untuk menolong orang miskin, sehingga mereka merasa bahwa kita bermurah hati kepada mereka oleh menerima hadiah-hadiah dan simpati kita. Kita harus mengingat bahwa ada lebih banyak berkat memberi daripada menerima. Dan yang kelima, yang terakhir adalah mari kita berikan perhatian dan simpati kita kepada mereka
yang lemah, yang hina itu. Nah, di dalam Membina Keluarga Sehat halaman 177, di sana Ronald Watt mengatakan, masih ada lagi janda, anak yatim yang lanjut usia, yang tak berdaya, yang sakit. Itu menuntut rasa simpati dan perhatian kita. Janganlah mereka itu diabaikan. Mereka ditentukan oleh Allah sendiri untuk mendapatkan kemurahan, kasih sayang, dan perhatian yang tulus dari semua orang yang telah dijadikannya sebagai penata layanannya. Nah, saudara, mungkin kita bertanya, apa yang harus dilakukan atau bagaimana mengatasi keadaan kita, keadaan saya sendiri apabila saya berada dalam situasi yang paling hina ini? Nah, paling kurang ada 4 poin secara umum. Yang pertama adalah mari buat perubahan, ya. Kehidupan rohani, entah itu kehidupan rohani ataupun kita punya tujuan-tujuan hidup untuk masa depan, kita fokuskan itu terhadap sesuatu yang bersifat rohani. Kita buat perubahan di dalam tujuan-tujuan kita. Yang kedua adalah mari kita buang kebiasaan buruk. Alkitab menekankan bahwa kebiasaan buruk itu tidak akan membawa berkat dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ada manajemen waktu. Dan yang keempat adalah buat prioritas hidup. Nah, saudara, sehubungan dengan hal ini, ada 3 hal yang perlu kita ketahui apabila kita diizinkan Tuhan menghadapi keadaan yang paling hina saat ini. Yang pertama, kalau kita berada dalam situasi dan kondisi seperti ini, kita harus paham bahwa Tuhan tidak berniat untuk menempatkan kita dalam kemiskinan atau kemalangan. Ulangan pasal 15 ayat 4 mengatakan, maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Jadi tidak ada pernah rencana Tuhan untuk menempatkan kita di dalam kemiskinan. Itu yang pertama yang harus kita tahu. Yang kedua, jika kita ada dalam posisi ini, kita harus mengetahui bahwa jika Tuhan izinkan kemiskinan dan penderitaan dalam kehidupan kita, maka Tuhan berjanji Dia akan memberikan pertolongan. Mazmur pasal 72 ayat 12 dan 13 mengatakan, sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Dan yang ketiga, jika kita hadapi keadaan seperti itu dalam keadaan penderitaan, kemiskinan, Alkitab mengatakan mari tetap bersabar, bertahan di dalam pencobaan karena Tuhan menyediakan upah yang lebih besar di surga. Yakobus 1 ayat 12 mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya, baik, terima kasih pendeta. Ayat inti kita terdapat dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Nah, untuk memahami lebih jelas tentang konteks ayat inti kita, mari kita lihat 2 ayat dalam kitab Matius, yaitu Matius pasal 24 ayat yang ketiga dan Matius pasal yang ke-26 ayat yang pertama, yang sesungguhnya mengikat Matius pasal 24 dan Matius pasal 25 menjadi satu konteks dan satu kesatuan. Matius pasal 24 ayat 3, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Kemudian Matius 26 ayat yang pertama, setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah Ia kepada murid-muridnya. Jadi ayat inti kita adalah bagian dari perkataan Yesus kepada murid-muridnya yang terjadi dalam satu momen di Bukit Zaitun ketika Yesus sedang duduk dan mereka datang kepadanya dengan sebuah pertanyaan. Nah, secara garis besar Yesus sedang mengajar murid-muridnya tentang kedatangan Tuhan, kedatangan anak manusia atau second coming, dan kesudahan dunia atau kiamat yang dicatat dalam keseluruhan Matius pasal 24 dan Matius pasal yang ke-25. Nah, ayat inti kita Matius 25 ayat 34 merupakan bagian kesimpulan dari pengajaran Yesus tentang kedatangannya dan kesudahan dunia, yang tujuannya adalah memberi gambaran tentang kedatangan Tuhan dan penghakiman Allah yang mengikutinya, serta amaran untuk memperhatikan dan berbuat baik kepada mereka yang paling hina, kata Yesus.
Alfa Omega memberikan penjelasan. Jilid 6 halaman 274. Demikianlah Kristus di Bukit Zaitun menggambarkan kepada murid-muridnya tentang peristiwa hari penghukuman besar itu. Ia menyatakan bahwa keputusan akan diambil atas satu hal. Bila bangsa-bangsa berhimpun di hadapannya, akan terdapat hanya dua golongan. Dan nasib mereka yang kekal akan ditentukan oleh apa yang mereka lakukan, ataupun apa yang telah mereka lalaikan untuk berbuat baginya dalam menolong orang miskin dan yang menderita. Nah, dalam ayat inti kita, siapakah raja yang dimaksud di sana? Kalau kita membaca gambaran yang ada di dalam ayat sebelumnya, Matius 25 ayat 31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Jadi yang dimaksudkan dengan raja adalah anak manusia atau Yesus Kristus sendiri. Dan Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 512 menegaskan, the king here clearly is the son of man. Jadi jelas, Yesuslah yang dimaksudkan dengan raja. Nah, kemudian siapakah mereka yang di sebelah kanan? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman yang sama mengatakan biasanya dalam Alkitab ungkapan sebelah kanan selalu melambangkan berkat dan kehormatan. Contohnya yang tercatat dalam Kejadian 48 ayat 13-14, kemudian Markus 14 ayat 62 dan Kolose 1 ayat yang ketiga. Mereka ini adalah orang-orang yang didapati setia kepada Tuhan, dan dalam konteks ayat inti kita adalah mereka yang melayani Yesus sendiri dengan melakukan kebaikan kepada mereka yang menderita dan berkekurangan atau yang paling hina, dan pada akhirnya selamat untuk mewarisi kerajaan yang disediakan oleh Allah. Baik, terima kasih Pendeta. Nah, kita masih melanjutkan tentang pertanyaan ucapan kamu yang diberkati. Siapa mereka dan mengapa mereka diberkati? Kalau kita melihat dari konteks perumpamaan yang diucapkan oleh Yesus, mereka yang diberkati ini adalah mereka yang telah memperlakukan saudara-saudara Yesus yang paling hina karena mereka telah menunjukkan kasih, kepedulian mereka, dan mereka telah melakukannya sama seperti kepada Yesus sendiri. Nah, di dalam memperluas konsep ini, di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, halaman 279, alinea yang ketiga mengatakan, mereka yang melayani orang lain akan dilayani oleh Gembala Agung. Mereka sendiri akan minum dari air hidup dan akan dipuaskan. Mereka tidak akan merindukan kepelisiran yang menggiurkan atau suatu perubahan dalam hidup mereka. Pokok perhatian yang besar ialah bagaimana menyelamatkan jiwa-jiwa yang hampir akan binasa. Hubungan sosial akan menguntungkan, kasih penebus akan menyatukan hati. Di sinilah kita lihat mengapa mereka pada akhirnya diberkati, oleh karena mereka yang telah melayani Allah, mereka yang telah melayani orang-orang yang terpinggirkan, mereka sendiri akan dibalas oleh Tuhan. Nah, sebagai perbandingan, mereka yang ada di sebelah kiri, di dalam buku yang sama halaman 277 alinea kedua, mereka yang di sebelah kiri Kristus, mereka yang telah melalaikan dia dalam hal menolong orang-orang yang miskin dan menderita, tidak menyadari kesalahan mereka. Dan setan telah membutakan mereka, mereka tidak melihat apa utang mereka kepada saudara-saudara mereka, mereka telah menaruh perhatian seluruhnya pada diri sendiri dan tidak menghiraukan keperluan orang lain. Kalau kita lihat akibat yang berbeda dari dua kelompok orang ini, sekarang kita mengerti mengapa yang satu disebut diberkati, dan mengapa yang lain disebut terkutuk. Di dalam perumpamaan ini, Yesus menyebutkan Bapakku. Nah, menurut kalau kita baca Injil, siapa sebenarnya Bapakku yang di-refer atau dirujuk oleh Yesus? Kalau kita baca di dalam kitab Injil, menurut Injil, Maria, seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf, mengandung Yesus dengan kuasa Roh Kudus, dan oleh karena itu orang Kristen menganggap Yesus sebagai anak Allah. Namun kebanyakan orang Kristen juga memahami Yusuf sebagai ayah dalam segala hal kecuali dalam hal biologis, karena Yusuf adalah ayah sah yang membesarkan Yesus. Nah, di dalam konteks ini ketika Yesus menyebut Bapakku tidak merujuk kepada Yusuf. Di dalam konteks ini yang Yesus maksudkan adalah Bapanya yang di sorga, oknum pertama dalam kealahan, satu-satunya yang memiliki hak untuk menghakimi dan memberikan kepada setiap orang upah sesuai dengan perbuatannya. Lalu kemudian kalau kita mencermati perumpamaan Yesus ini, dia juga menyebutkan tentang upah, yaitu kerajaan. Kerajaan apa yang disediakan ini? Di mana kerajaan ini? Dan yang paling penting lagi, kapan kerajaan ini akan dikaruniakan?
Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, maka kita bisa memaknai kerajaan ini baik secara fisik maupun juga secara rohani. Nah, pengertian secara fisik kita bisa temukan bahwa untuk saat ini kerajaan Kristus bukan dari dunia ini, Yohanes 18 ayat 36. Namun suatu hari nanti kerajaan Allah akan dinyatakan di bumi ini, Yesaya 35 ayat 1. Dan Yesus Kristus sendiri yang akan memerintah kerajaan fisik yang kelihatan ini dari tahta Daud, Yesaya 9 ayat 5, dan Yerusalem sebagai ibu kotanya, Sakaria 8 ayatnya yang ketiga. Nah, itulah pengertian secara fisik. Tetapi ada juga pengertian secara rohani. Dan ada 3 interpretasi populer dari kata-kata Yesus yang terdapat di dalam Lukas 17 ayat 21. Kalau kita baca Lukas 17 ayat 21, Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah ada di dalam kamu atau di antara kamu. Nah, ini bisa bermakna 3 hal. Yang pertama, kerajaan Allah pada dasarnya ada di dalam, yaitu di dalam hati manusia. Yang kedua, kerajaan ini berada dalam jangkauan Anda atau sudah dekat jika Anda membuat pilihan yang tepat. Dan yang ketiga, kerajaan Allah ada di tengah-tengah Anda, yaitu dalam pribadi dan kehadiran Yesus. Nah, yang terbaik dari 3 interpretasi ini adalah yang ketiga, yaitu Yesus meresmikan kerajaannya saat dia mengubah hati manusia satu demi satu. Kalau begitu, yang manakah yang sebenarnya dirujuk oleh Yesus ketika dia mengucapkan perumpamaan ini di dalam konteks perumpamaan ini? Saya percaya yang dirujuk oleh Yesus adalah kerajaannya secara fisik yang nanti akan datang pada waktu dunia ini sudah diubahkan, di mana orang-orang tebusan akan menerima upah mereka selama mereka setia di dalam kehidupan mereka di atas bumi ini. Baik, terima kasih pendeta. Dan pokok pikiran selanjutnya adalah mengenai Yesus dan yang paling hina. Nah, menurut ajaran Yesus, sebenarnya siapa yang dimaksudkan mereka yang paling hina? Nah, saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Matius pasal 25, selain Yesus merujuk yang paling hina ini kepada orang-orang yang lapar, yang haus, orang asing, telanjang, sakit, dalam penjara, di dalam Matius 25 ini, Yesus juga merujuk ekspresi yang paling hina itu kepada dirinya sendiri. Nah, kenapa? Apa maksudnya ini? Atau bagaimana kita memahami akan hal ini? Bible Commentary Advent volume 5 halaman 512 mengatakan bahwa sungguh sebuah penghiburan bahwa Kristus menyamakan dirinya dengan orang-orang pilihannya atau orang-orang yang tadi sementara mengalami penderitaan. Nah, dikatakan bahwa apapun yang menyangkut mereka, artinya apapun yang terjadi kepada mereka, itu juga menyangkut dia secara pribadi. Nah, saudara, pengertian ini sangat dalam. Itu artinya bahwa perilaku kita, ucapan kita, bahkan semua tindakan kita yang kita berikan kepada orang yang paling hina, ya, yang sakit, teraniaya, miskin, adalah juga sama seperti kita tunjukkan kepada Kristus. Ketika kita berlaku curang kepada mereka, itu berarti kita berlaku curang kepada Yesus. Ketika kita menindas mereka, itu juga berarti kita menindas Yesus. Tetapi ada yang menarik di sini, bahwa dikatakan di dalam perumpamaan ini, Yesus menyatakan kalimat bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya dalam segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, mari kita garis bawahi kata-kata ini. Yesus mengatakan, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, apa arti kata-kata ini? Kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, untuk memahami ini, kembali lagi Bible Commentary Advent halaman 512 volume yang kelima mengatakan, dalam menolong kebutuhan orang lain, sebagai tanggung jawab kita, kita mencerminkan aspek karakter ilahi yang sama dengan Kristus. Ketika kita mencerminkan karakter Kristus dengan sempurna, kita akan merasakan hal yang sama seperti apa yang Dia lakukan terhadap mereka yang membutuhkan. Dan dikatakan, dan melalui kita, melalui saya dan saudara, Yesus dapat menghibur dan membantu orang lain. Jadi artinya di sini kamu melakukannya untuk aku adalah kadang-kadang Tuhan rindu membantu orang miskin. Tapi bagaimana caranya? Dia akan melakukan itu lewat kita. Apabila kita membantu mereka, kita telah melakukannya untuk Tuhan. Kita telah menjadi perpanjangan Tuhan untuk memberkati banyak orang. Mungkin kita bertanya,
apa upah yang Yesus janjikan kepada kita yang memperhatikan dan menolong mereka yang paling hina. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam Galatia pasal 6 ayat 2, di sana dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung beban. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ini sangat penting. Kalau kita membaca Alkitab, selalu dikatakan tema ini, diangkat tema ini. Jika kita memenuhi hukum Kristus, tentu berkat Tuhan akan disediakan bagi kita. Entah itu berkat duniawi maupun berkat di dalam kerajaan surga. Kemudian di dalam Mazmur pasal 41 ayat 1-3, kita akan melihat bahwa ada 6 upah yang akan kita miliki apabila kita memperhatikan mereka yang lemah. Mazmur 41 ayat 1-3 mengatakan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Ada 6. Yang pertama, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Yang kedua, Tuhan akan melindungi dia. Yang ketiga, Tuhan akan memelihara nyawanya sehingga dia disebut berbahagia di atas bumi. Yang keempat, dikatakan engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan tidak akan membiarkan kita dipermainkan oleh musuh kita. Yang kelima, Tuhan akan membantu kita diranjang, ya. Dia membantu dia diranjangnya pada waktu sakit. Bukan saja membantu, ayat 6 dia katakan di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Jadi itu adalah berkat, upah yang kita dapatkan. Selain berkat di dalam kerajaan surga, pelajaran sahabat yang lalu kita sudah belajar, kita sementara mengumpulkan harta di surga. Tetapi Tuhan juga mengatakan di dalam dunia ini ada berkat-berkat khusus. Apabila kita menghadapi penderitaan, menghadapi sakit, melawan musuh-musuh kita, ketika kita menghadapi kecelakaan, Tuhan akan meluputkan kita, melindungi kita, sehingga kita akan selalu diberikan kebahagiaan dan damai sejahtera. Ya, baik, terima kasih pendeta. Dan pokok pikiran lainnya dari pembahasan kita adalah pembahasan tentang orang muda yang kaya yang tercatat dalam Matius pasal 19 ayat 16-22. Nah, kalau kita lihat ayat yang ke-21, pertanyaannya, mengapa Yesus memerintahkan untuk menjual segala harta miliknya dan kemudian bagikan kepada orang miskin? Apa artinya? Apakah untuk mendapat harta di surga dan mengikut Yesus kita juga harus miskin secara materi karena disuruh menjual segala milik kita? Yesus sebenarnya tahu hal yang kurang dari orang muda yang kaya itu. Alfa Omega jilid 6 halaman 137. Kristus membaca hati penghulu itu. Ia menyelidiki tabiatnya. Hanya satu perkara yang kurang padanya. Tetapi hal itu merupakan suatu prinsip yang penting sekali. Ia memerlukan kasih Allah dalam jiwa. Kalau tidak dipenuhi, kekurangan itu akan terbukti mendatangkan bahaya baginya. Semua sifatnya akan menjadi rusak. Kristus memberi orang ini suatu ujian, yaitu untuk memiliki harta surga atau kebesaran duniawi. Artinya, permintaan Yesus untuk menjual harta adalah sebuah bentuk ujian untuk menyatakan tabiat dan kecondongan hati orang muda itu kepada diri sendiri dan harta dunia daripada mengikuti Allah dan menggunakan berkat dari Allah untuk meringankan beban orang-orang yang berkekurangan. Kemudian, Alfa Omega jilid 5 halaman 139. Harta benda penghulu itu dipercayakan kepadanya agar dia dapat membuktikan dirinya sebagai seorang juru kunci yang setiawan. Ia harus membagikan harta ini untuk mendatangkan berkat kepada mereka yang berkekurangan. Demikianlah Allah menunjukkan tabiat dari pemuda yang kaya itu. Pemuda itu gagal dan pena inspirasi katakan, juru selamat tidaklah terlalu penting bagi orang muda kaya itu. Masih lebih penting namanya sendiri dan kepunyaannya. Itu yang pertama yang kita dapati. Yang kedua, tidak rela mengambil resiko untuk memilih harta surga yang tidak kelihatan. Hatinya condong untuk memiliki harta duniawi yang kelihatan, yang padahal sifatnya sementara. Dan yang ketiga, pada akhirnya dalam kegagalannya, ia menolak untuk hidup kekal dan menunjukkan bahwa dia lebih memilih dunia. Dunialah pada akhirnya yang menjadi ilahnya yang disembahnya. Nah, Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 458 mengatakan bahwa penyakit atau kekurangan yang dimiliki mungkin berbeda dari satu orang kepada orang yang lain, sehingga obatnya pun berbeda. Ketika Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes dipanggil untuk mengikuti Tuhan, Yesus tidak menyuruh mereka untuk menjual apapun milik mereka. Namun mereka dengan rela meninggalkan segalanya demi untuk mengikuti Yesus. Sebagai tambahan,
Yesus juga tidak memerintahkan Sakeus untuk menjual harta miliknya, tetapi dia berkomitmen untuk memberikan setengah dari miliknya kepada orang miskin. Nah, masing-masing kita memiliki kekurangan dan penyakit kita sendiri, dan Allah tahu dan mampu untuk mengobatinya bila kita mau. Melalui ujian hidup kita, kita bisa melihat tabiat kita. Apakah kita lebih mencintai dunia atau lebih mencintai Allah? Pemuda yang kaya itu diminta untuk menjual seluruh hartanya agar dia tahu kelemahannya sendiri. Apalagi Yesus memanggil dia untuk mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus membutuhkan penyerahan diri yang sifatnya total. Bukanlah maksud Tuhan untuk kita menjadi miskin. Tetapi bila kekayaan dan kehormatan dunia menghalangi kita untuk mengembangkan tabiat seperti Kristus yang memberikan dirinya sendiri bagi kita, maka adalah lebih baik menjadi miskin dengan mata selalu tertuju kepada surga daripada menjadi kaya materi namun kehilangan keselamatan. Alfa Omega Jilid 6 halaman 140. Penyerahan diri sendiri merupakan bahan ajaran Kristus. Sering ajaran itu dikemukakan dan diperintahkan dalam bahasa yang tampaknya memerintah, sebab tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia daripada menghilangkan perkara-perkara yang jika diberi peluang akan menurunkan akhlak segenap tubuh. Nah, sekarang, apakah masalahnya jika kita membantu tidak dengan semua harta kita atau tidak banyak, tapi berdasarkan dorongan hati, tergerak hati saja, namun kita melakukannya dengan sukacita? Mari kita melihat prinsip memberi yang diajarkan oleh Alkitab di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6-8. Kalau kita boleh membuka Alkitab kita, belajar bersama. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Poin yang pertama, memberi itu seperti menabur dan menuai. Yang kedua, memberi harus menurut kerelaan hati. Yang ketiga, memberi jangan dengan sedih atau karena paksaan terpaksa. Yang keempat, memberi harus dengan luapan sukacita. Dan yang kelima, memberi banyak dengan motif yang murni dan tulus. Kita tidak akan pernah berkekurangan. Yang perlu kita ketahui dan harus kita hati-hati adalah bahwa Allah sanggup melihat orang, melihat motif yang terdapat di dalam hatinya yang tidak kelihatan dalam posisi kita memberi. Artinya, bukan nominal atau jumlah yang penting, tetapi hati kita. Contoh, Sakeus tidak memberikan seluruh hartanya, tetapi dia memberi dari hati. Jemaat di Makedonia sekalipun mereka miskin, 2 Korintus 8 ayat 1-15, tetapi mereka memberi dengan sukacita dan ikhlas. Itulah yang dihargai oleh Yesus. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita selamat dan dapat ke surga dengan cara memberi atau menolong yang paling hina? Sesuai dengan Matius pasal 19 ayat 21. Bagaimana hubungannya dengan percaya sebagai satu-satunya dasar keselamatan dan hidup kekal dalam surga? Jelas bahwa keselamatan kita bukanlah hasil dari satu usaha atau upaya manusia. Menurut Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, dengan kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Namun demikian, dibenarkan oleh iman bukanlah langkah akhir, namun adalah langkah awal dalam perjalanan keselamatan itu. Harta di sorga yang dimaksud dalam perkataan Yesus kepada pemuda yang kaya dalam Matius 19 ayat 21 bukanlah tentang harta materi, tetapi kesempurnaan tabiat yang membuat seseorang layak untuk hidup di surga yang sifatnya kekal selama-lamanya. Jadi setelah pengalaman dibenarkan oleh iman, kita perlu bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus yang telah mengaruniakan hidupnya untuk keselamatan kita. Menunjukkan kasih dan menolong orang yang menderita dan berkekurangan adalah salah satu cara di mana kita boleh mengikis sifat cinta diri kita dan serakah kita yang akan menghalangi kita memiliki tabiat yang penuh dengan penyangkalan diri seperti tabiat Kristus. Dengan tabiat inilah kita bersiap hidup di sorga. Nah, Nyonya White katakan dalam buku yang sama yang saya kutip halaman 257, nilai seorang manusia diukur di surga sesuai dengan kemampuan hati untuk mengenal Allah, kebaikan, kasih bagi sesama manusia menjadi naluri alami kita. Kita mengembangkan satu tabiat yang sama dengan tabiat ilahi.
bertumbuh menyerupai Dia, kita meluaskan kesanggupan kita untuk mengenal Allah. Semakin hari semakin dekat kita masuk dalam persekutuan dengan dunia semawi, dan kita terus-menerus mempunyai kuasa yang semakin bertambah untuk menerima kelimpahan dan pengetahuan dan hikmat yang abadi. Dan inilah yang harus kita bangun terus-menerus. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat dua tokoh lain yang diangkat di dalam pelajaran sekolah Sabat, yaitu Ayub dan Sakeus di dalam penurutan mereka kepada Tuhan. Nah, kalau kita bertanya apa pelajaran dari Sakeus di dalam dia memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan atau orang-orang yang hina, di sini kita melihat ada unsur penurutan dari seorang Sakeus. Tapi minimal ada beberapa pelajaran, ada 4 pelajaran yang saya mau bagikan dari kisah Sakeus. Yang pertama, keinginan pertama dari Sakeus adalah ingin melihat Yesus. Seperti apa Yesus itu? Dengan kata lain, dia tertarik kepada pribadi Yesus Kristus. Kalau kita bandingkan dengan orang kaya yang lain, yaitu di dalam kisah sebelumnya yang dicatat di dalam Lukas 19, yaitu orang muda yang kaya, dia datang kepada Yesus tetapi dia tertarik untuk bertanya tentang hidup yang kekal, bukan kepada Yesus. Yang kedua, keinginan untuk melihat Yesus ini mendorong dia untuk memberikan separuh hartanya kepada orang miskin. Sementara orang kaya yang muda yang sebelumnya, dia tidak dapat melakukannya. Poin yang ketiga, kekayaan yang dia peroleh tidaklah menjadi berhala yang menghalangi dia untuk memiliki hubungan yang intim bersama dengan Yesus Kristus. Sementara kalau kita bandingkan dengan orang muda yang kaya, dia kecewa sekali oleh karena banyak hartanya. Dan sepertinya inilah yang menjadi penghalang dia untuk menjadi lebih dekat dengan Yesus. Dan yang keempat, poin yang sangat penting, yaitu bukti pertobatan yang spontan, yaitu perbuatan baik kepada sesama manusia adalah sama pentingnya dengan pemahaman teologis yang benar. Di sini kita lihat bagaimana Tuhan menghargai perbuatan baik dari seorang Sakeus. Nah, sekarang kalau kita ke Ayub, apa pelajaran dari Ayub yang mungkin bisa saudara dan saya praktekkan? Kalau kita membaca informasi Alkitab, Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan orang yang menjauhi kejahatan. Ayub 1 ayatnya yang ke-8. Nah, kalau kita baca selanjutnya di dalam kitab Ayub, di sana kita melihat ada karakter dari Ayub. Dia mempedulikan orang-orang yang menderita, sesamanya manusia yang ada di sekelilingnya. Kalau kita lihat contohnya, karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa. Hati seorang janda kubuat bersukaria. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang miskin, dan perkara orang yang tidak kukenal ku selidiki. Di sini kita lihat karakter sesungguhnya dari seorang Ayub. Ayub tidak menunggu orang berkebutuhan untuk datang meminta bantuannya, tetapi dia yang proaktif untuk memenuhi kebutuhan dari orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Dan ini sesuai dengan uraian dari Miss Ellen White di dalam buku Testimonies for the Church, jilid 5, halaman 151. Dia katakan, bertindaklah seperti Ayub. Perkara yang dia tahu tidak dicarinya. Pergilah mencari dan pelajari apa yang dibutuhkan serta bagaimana cara terbaik untuk menyediakannya. Di sini kita lihat sifat baik dari seorang Ayub yang proaktif untuk melihat kebutuhan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kita kemudian muncul pertanyaan, apa kita bisa menolong orang yang membutuhkan dari dana yang didapatkan dengan cara yang tidak baik? Contohnya dalam kasus ini adalah Sakeus. Nah, kalau kita lihat dari contoh Sakeus, Yesus tidak mengkondem atau mengutuk perbuatan baiknya. Yesus sepertinya menerima bagaimana dia membagikan harta miliknya yang dia dapat dari memungut pajak secara tidak jujur dari sesama orang-orang sebangsanya. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, bahwa sesungguhnya setiap orang itu dihakimi berdasarkan terang yang ada padanya. Minimal ada 2 contoh yang akan saya uraikan di sini. Yang pertama adalah seorang yang bernama Kornelius. Kalau kita baca di dalam Kisah 10 ayat 4, ia menatap malaikat itu
Dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Lalu jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Di sini kita lihat bahwa ternyata Cornelius, sekalipun dia ini adalah orang latar belakang kafir, dia memperoleh hartanya dari memungut pajak, menindas orang Israel, tetapi ternyata perbuatan sedekahnya diterima di hadapan hadirat Allah. Contoh yang lain yaitu seorang yang bernama Maria. Kalau kita baca di dalam Matius 26 ayat 13, bagaimana kemudian dia menangis dan menumpahkan minyak yang mahal harganya di kaki Yesus. Lalu bagaimana tanggapan Yesus? Yesus berkata di dalam Matius 26 ayat 13, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat perempuan ini," mengingat dia. Jadi di sini kita lihat, kita tahu latar belakang dari perempuan ini, bagaimana caranya, apa pekerjaannya, bagaimana dia mengumpulkan uang untuk memperoleh uang itu dan membeli minyak yang mahal itu. Tetapi Yesus tidak mengutuk perbuatan baiknya. Tetapi satu hal yang perlu digarisbawahi, jika ada orang yang mendapatkan harta secara tidak halal dan berpikir bahwa lewat perbuatan amalnya akan dapat menghapus dosanya, maka perlu kita ketahui bahwa perbuatan baik kita tidak dapat menghapus dosa atau kejahatan kita. Tetapi ketulusan hati kita untuk membantu, untuk menolong sesama, memperhatikan yang ada di sekeliling kita dengan hati yang tulus, bagaimanapun caranya harta itu diperoleh, Tuhan memperhatikan, melihat, dan menghargai pemberian kita itu. Baik, terima kasih pendeta. Dan kita tiba pada aplikasi pelajaran kita. Mungkin kita rindu menolong mereka yang hina ini. Tetapi bagaimana saya dapat menolong mereka jika saya terbatas di dalam materi, talenta, dan kemampuan? Apa yang harus saya lakukan? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Roh Nubuat di dalam membina keluarga sehat pasal 1 menjelaskan tentang teladan yang ditinggalkan Yesus bagi kita. Dan di dalam melayani mereka yang membutuhkan, teladan apa saja yang telah Yesus berikan bagi kita? Ada beberapa teladan. Mari kita lihat kutipan-kutipan ini. Yang pertama di dalam membina keluarga sehat halaman 17, di sana dikatakan bahwa ia menolong mereka yang mengalami duka cita dan penderitaan. Dengan rahmat yang lemah dan ramah tamah, ia melayani jiwa yang sakit karena dosa dan memberikan kesembuhan dan kekuatan. Kemudian di halaman yang ke-18 dari buku yang sama, Roh Nubuat mengatakan, ia terlihat memasuki rumah-rumah sederhana dari orang-orang yang susah dan berkekurangan, mengucapkan pengharapan kepada mereka yang terbuang dan kedamaian kepada mereka yang cemas. Dengan ramah, lemah lembut atau lembut hati dan rasa iba, ia berkeliling untuk menggembirakan mereka yang susah dan menghibur mereka yang berduka cita. Kemanapun pergi, ia membawa berkat. Dari kutipan di atas, kita dapat kesimpulan, jika tidak selamanya kita dapat menolong orang dengan materi kita atau dengan harta kita. Di dalam teladan yang Yesus berikan kepada kita, lewat kutipan tadi, kita dapat menolong orang dengan kehadiran kita, dengan doa kita, dengan kata-kata yang menghibur dan menguatkan. Itu adalah cara yang Yesus teladankan kepada kita untuk kita lakukan kepada mereka yang paling hina. Nah, mungkin kita bertanya, bagaimana kita mau menolong mereka yang paling hina, tetapi kadang-kadang kita melihat mereka memiliki kemauan yang banyak, ya? Bagaimana kita dapat membantu mereka, sedangkan di antara mereka tidak puas dengan apa yang mereka miliki, tidak puas dengan hasil yang mereka miliki, dan selalu datang meminta apa yang harus kita lakukan. Nah, saudara-saudara, banyak orang berkata, apakah dengan memberi secara terus-menerus akan memanjakan mereka dan membuat mereka tidak berusaha? Nah, saudara, kalau kita memberi secara terus-menerus dan akhirnya membuat mereka dimanjakan dan tidak mau berusaha, kalau begitu, jalan keluar apa yang kita butuhkan untuk masalah ini? Nah, saudara-saudara, di dalam membina keluarga sehat halaman 170, Roh Nubuat memberikan jawaban untuk persoalan ini.
Di sana Roh Nubuat mengatakan, melalui penyuluhan dalam bidang-bidang yang praktis, kita sering dapat menolong orang-orang miskin secara sangat efektif. Sebagaimana lazimnya, mereka yang tidak mendapat latihan kerja, tidak mempunyai kebiasaan yang rajin, tabah, hemat, dan menyangkal diri. Mereka tidak tahu bagaimana mengelolanya. Seringkali karena kurangnya kecermatan dan pertimbangan yang tepat, ada yang terbuang yang sebenarnya akan memelihara keluarga-keluarga mereka dalam kelayakan dan kesenangan, sekiranya itu sudah digunakan dengan hati-hati dan hemat. Jadi pada akhirnya kita akan melihat membantu mereka itu sangat penting. Memberikan bantuan materi sangat penting. Tetapi adalah penting juga untuk menolong mereka, melatih mereka, memberikan pelatihan-pelatihan, kemampuan-kemampuan agar mereka dapat mendapatkan apa yang lebih baik daripada yang mereka miliki sekarang. Mereka dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka sehingga mereka boleh diberkati. Jadi pada akhirnya kita ditugaskan Tuhan untuk membantu mereka yang membutuhkan, tetapi dengan hikmat yang Tuhan berikan, Roh Nubuat juga menyentil bahwa perlu adanya penyuluhan, pelatihan agar mereka dapat keluar dari masalah mereka. Ya, baik, terima kasih Pendeta. Nah, sebagai penutup dari diskusi kita, bagaimana kita menolong yang paling hina tanpa motif dipuji dan mencari berkat, atau boleh dikata menolong dengan tulus dan ikhlas. Mari kita lihat prinsip sesungguhnya dari ibadah sejati. Yakobus pasal 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ada 5 prinsip yang saya ingin bagikan. Yang pertama, luruskan niat di dalam memberi. Kita harus punya motif yang tulus dan ikhlas dari hati kita. Yang kedua, tidak mengikuti cara dunia. Kalau memberi untuk pamer dengan cara posting di media sosial atau melakukannya bila hanya ada orang di sekitar kita, maka itu bukanlah cara-cara yang sesungguhnya Allah inginkan. Itu cara duniawi. Kita justru tidak menerima upah bila memberi sedekah atau memberi pertolongan hanya untuk dipuji. Yang ketiga, siap sedia untuk memberi bantuan kapan saja. Jika kita mampu, kita boleh membuka pintu rumah kita boleh membuka hati kita bagi mereka yang menderita dan yang membutuhkan. Yang keempat, lakukanlah pertolongan kepada orang-orang yang paling hina itu dengan tersembunyi. Dan yang kelima, jadikan itu kebiasaan yang lama-kelamaan bila dipraktekkan terus-menerus akan membentuk tabiat yang suka memberi. Adalah lebih baik memberi daripada menerima, kata Rasul Paulus di dalam Kisah pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Nah, berapa lama dan berapa sering kita menolong yang paling hina? Bukankah mereka nanti akan menjadi ketergantungan? Dan bagi yang paling hina dan muda dan dapat bekerja, bukankah mereka akan menjadi malas? Markus 14 ayat yang ke-7, mari kita lihat. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Dari perkataan ini didapati bahwa orang-orang miskin akan selalu ada di sekitar kita. Selama kita hidup di dunia ini, kita adalah penata layan Allah. Dan kita harusnya setia di dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Adalah tugas kita yang telah dipercayakan Allah dengan talenta untuk mengupayakan talenta itu dan menggunakan talenta itu dalam upaya menyelamatkan mereka yang paling hina. Gereja sudah seharusnya merangkul, menunjukkan kasih, bahkan melatih, memfasilitasi, dan memberdayakan mereka agar mereka pun boleh membagikan kasih Tuhan kepada mereka yang lain lagi yang paling hina. Maka ini akan terus-menerus berkesinambungan. Kasih Allah akan menyebar luas dan banyak lagi yang akan diselamatkan oleh karena kasih Tuhan. Nah, Alfa Omega jilid 6 halaman 280. Kasih bagi manusia merupakan pernyataan kasih Allah terhadap dunia ini. Hal ini harus menanamkan kasih itu, menjadikan kita anak-anak satu keluarga agar kerajaan kemuliaan menjadi satu dengan kita. Dan bila kata-kata perpisahan Yesus digenapi, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 12. Bila kita mengasihi dunia, orang-orang yang paling hina, sebagaimana kita mengasihinya,
maka bagi kita tugasnya dilaksanakan. Kita cocok pada akhirnya untuk di surga, karena kita mempunyai surga terlebih dahulu di dalam hati kita. Mari kita menggunakan talenta yang Tuhan percayakan. Sebarkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita, sebab di dalam memberi bukan tentang siapa yang kita beri, tetapi siapa kita yang meneruskan karakter Allah dengan memberi kasih kepada orang-orang yang paling hina, yang membutuhkan dan menderita. Mari kita berdoa supaya kita disanggupkan oleh Tuhan di dalam melakukan tugas pelayanan ini kepada orang-orang di sekitar kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Terima kasih Engkau telah memberkati kami dengan pelajaran yang mengingatkan kami untuk kami menggunakan talenta, menyatakan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami, khususnya bagi mereka yang membutuhkan dan yang paling hina di kalangan masyarakat dan di sekitar kami. Kami berdoa oleh Roh Kudus, sanggupkan kami Tuhan untuk bertumbuh di dalam Tuhan, supaya memiliki karakter yang sama seperti Engkau, dan pada akhirnya kami layak hidup di surga, sebab kami memiliki hati yang memikirkan surga dan kemuliaannya. Terima kasih banyak Bapa di sorga, inilah doa kami. Ampuni kami dari dosa kami, berkati kami semua, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.